dari penggunaan ukuran penyebaran ini untuk untuk menunjukkan seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Oke, nah dengan mengetahui ukuran penyebaran ini, kita akan mengerti bagaimana sih nilai itu menyebar dari nilai tengahnya. Jadi kita punya nilai tengah atau median itu ya, kemudian data-data yang lain itu kita lihat kira-kira persebarannya seperti apa terhadap nilai tengahnya. Oke, nah ini adalah aplikasi dari penggunaan ukuran penyebaran. Misalnya, contoh yang pertama, pada akhir tahun 2012 terdapat 11 operator seluler dengan total jumlah pelanggan sekitar 385 juta. Jadi 11 operator ini kan terdiri dari banyak operator yang berbeda-beda. Nah, itu termasuk ukuran penyebaran. Kemudian, rata-rata tingkat inflasi di Indonesia selama tahun 2004 sampai 2012 adalah 7,3% per tahun. Oke, nah jadi persebarannya itu adalah data inflasi dari tahun 2004 sampai tahun 2012. Berarti kita punya sekitar 8 data. Lalu itu kita lihat persebarannya gimana sih terhadap nilai tengahnya. Kemudian ada rata-rata harga saham untuk 13 perusahaan. Periklanan pada bulan November sebesar 5.624 per saham. Nah, dari 13 perusahaan ini kita bisa mengidentifikasi bagaimana persebaran data tersebut terhadap nilai tengahnya. Oke, nah ini ada contoh dari bentuk ukuran penyebaran. Oke, ini sama seperti pertemuan 2 minggu yang lalu. Kalau kalian lihat dari dua grafik ini seperti apa? Grafik ini kan memiliki titik pusat yang sama ya. Ada dua grafik memiliki titik pusat yang sama. Berarti yang ini titik pusat itu berarti kan titik tengahnya nih ya. Berarti dia memiliki rata-rata yang sama tapi persebarannya yang berbeda. Di mana kurva yang lebih besar ini itu persebarannya lebih besar daripada kurva yang kecil yang lebih sempit ini ya. Seperti itu. Oke, kemudian yang kedua, kalau kalian lihat grafiknya ini seperti apa bentuknya. Kita lihat ini ya, persebarannya tuh sama. Lebarnya ini sama lebar kurvanya. Berarti kalau lebarnya sama, berarti apa? Datanya persebarannya sama. Tapi ternyata kalau kalian lihat dari titik pusatnya, dia tuh memiliki titik pusat yang berbeda. Sehingga bisa kita katakan bahwasannya rata-rata kedua kurva ini adalah berbeda. Jadi, dua kurva ini memiliki rata-rata yang berbeda, tetapi dengan penyebaran yang sama. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Nggak ada yang ditanyakan ya. Selanjutnya ada yang namanya range. Range, kalian sudah tahu bahwasannya range itu adalah nilai terbesar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Jadi kalian misalnya punya data, maka kalau kalian pengen tahu range-nya, maka kalian tinggal mengurangi nilai yang paling besar dengan nilai yang paling kecil. Contoh soalnya itu seperti ini ya. Sebuah uji laboratorium ingin mengetahui berapa lama cat itu akan bertahan sebelum warnanya memudar. Ada sebanyak 6 kaleng dengan kandungan bahan kimia yang berbeda dari merek A dan B. Jadi ada seseorang penguji, dia tuh pengen tahu kira-kira berapa lama sih ketahanan dari warna cat itu. Nah, dia tuh membandingkan antara dua merek ya, ada merek A dan merek B. Nah, kemudian dia ambil datanya itu sebanyak ini ya, ada totalnya itu ada 6 ya. Untuk yang brand A, kalau yang brand B, 7, oke beda. Ada sebanyak 6 kaleng. Oke. Oh ya, ternyata dibuat sama, ini berarti ada yang hilang nih. Berarti ada 6 ya. Jadi brand A punya 6 data, brand B juga punya 6 data. Oke.
Nah, kemudian kita catat nilai ketahanannya. Tadi ketahanannya itu dalam bulan ya, dalam satuan bulan. Ternyata kalau brand A ini tahannya 10 bulan, 60 bulan, 50 bulan, 30 bulan, 40 bulan, dan 20 bulan. Kemudian untuk brand B, nah ini ada 6 data, ini adalah dengan satuan bulan. Kemudian untuk menghitung range-nya, maka kita lihat nilai yang paling besar dikurangi dengan nilai yang paling kecil. Yang paling besar itu di brand A adalah 60. Jadi 60 ini dikurangi dengan 10. Berarti range-nya itu adalah 50 bulan. Nah, untuk merek B, kita lihat nilai yang paling besar adalah 45 dikurangi dengan 25, yaitu 20 bulan. Oke, nah kemudian ini ada rata-rata. Gampang kan ya, kalau menghitung rata-rata tinggal dijumlah, kemudian dibagi berapa banyaknya data. Oke, kemudian ada contoh yang lain. Gaji dari staf perusahaan XYZ ditunjukkan pada tabel ini ya. Jadi ada owner, manager, sales, dan workers-nya. Kemudian ini adalah salary dari mereka. Untuk menghitung range-nya, maka kita lihat nilai yang paling tinggi 100, kemudian dikurangi nilai yang paling rendah, yaitu 15, sehingga range-nya itu adalah 85.000. Oke, nah ternyata ada kelemahan dari penggunaan range. Jadi kalau kita menggunakan range untuk mendeskripsikan sebuah data, itu rasanya kurang lengkap ya informasinya. Karena ternyata range itu tidak bisa menggambarkan data itu seperti apa terdistribusinya. Itu ya, misalnya seperti ini, kita punya data 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kemudian data dari sampel yang lain ada 7, kemudian ada 10, 11, nah yang lainnya ada 12. Ada 3 data yang berada di nilai 12. Ternyata kalau dari nilai range, kita lihat bahwasannya range-nya itu sama kan ya. Sama-sama terbesarnya 12 dan yang terkecilnya sama-sama 7. Berarti kalau kalian lihat range-nya ini memiliki nilai yang sama, tapi ternyata range ini nggak bisa menggambarkan bahwasannya ternyata datanya ini beda jauh antara sampel pertama dan sampel kedua. Oleh karena itu range ini kurang tepat kita gunakan pada saat untuk menjabarkan bagaimana data itu terdistribusi. Oke, selain itu range ini juga sangat sensitif terhadap data yang outlier ya, data yang tidak seharusnya ada di dalam perhitungan kalian. Misalnya nih ya, ini untuk yang data dari sampel pertama, range-nya itu adalah yang paling besar 5, kemudian dikurangi paling kecil 1, range-nya adalah 4. Tapi ketika kita masukkan data outlier atau data yang menyimpang jauh dari data yang lain, maka range-nya ini juga akan semakin besar. Nah itu, jadi sangat sensitif terhadap outlier. Ya, nah sehingga kita kalau pengen mendeskripsikan suatu distribusi data, itu lebih baik menggunakan variance dan standar deviasi. Ya, yang pertama itu variance dan standar deviasi digunakan untuk mengukur dispersi atau persebaran data. Nah, kemudian kedua parameter ini merupakan pengukuran yang sangat umum digunakan pada saat kita ingin tahu dispersi dari sebuah data ya. Gitu. Ya, nah ini ya, cara menghitungnya seperti apa? Nah ini, untuk yang variance itu, definisinya adalah rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Jadi ini adalah rumus dari variance. Variance itu disimbolkan dengan tau kuadrat ya. Kalau untuk populasi berarti simbolnya itu adalah tau. Karena variance itu maka dikuadratkan, tau kuadrat. Jadi rumusnya itu adalah penjumlahan dari sampel 1 sampai ke n, xi dikurangi mu kuadrat dibagi dengan m. Nah itu ya. Mungkin kalau kalian bingung lihat rumusnya, nanti saya ajarkan cara berhitungnya. Oke, selanjutnya ada standar deviasi. Nah, kalau standar deviasi ini sebenarnya sama juga dengan varians, tapi bedanya itu adalah standar deviasi ini adalah akar dari varians. Nah, ini ya. Jadi kalau varians itu tau kuadrat, kalau standar deviasi itu adalah tau aja. Nah, keduanya ini memiliki
fungsi yang sama, yaitu untuk mengetahui persebaran dari data. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Oke, yang perlu diperhatikan lagi itu adalah ini ya, kalau populasi, simbol dari variansinya itu adalah tau kuadrat, ini ya, tau. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini ada contoh soal, misalnya nih, hitunglah varians dan standar deviasi untuk data cat merek A. Datanya tadi ada 6, ini datanya, nah gimana cara kita menghitung variansinya? Ini ya, jadi dari data yang sudah ada, itu kemudian kita menghitung nilai rata-ratanya. Mu-nya tadi itu adalah dari perhitungan ini ditemukan rata-ratanya itu adalah 35. Berarti 10 dikurangi 35 itu dikurangi ya, kemudian nilainya berapa lah itu. Kemudian dari nilai hasil pengurangan ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian dijumlah, hasil kuadratnya ini didapatkan nilai segini, 1750. Nah, setelah kita jumlahkan, kemudian tinggal dibagi dengan 6. 6 ini apa? 6 itu adalah banyaknya data. Kita punya 6 data di sini. Berarti variansinya ketemu sebesar 291,7. Jadi seperti itu ya. Oke, saya ulangi lagi. Langkah yang pertama itu adalah kalian tuliskan dulu datanya, kemudian kalian menghitung nilai mu-nya atau nilai rata-rata. Nilai rata-rata dari mana? Nilai rata-rata dari ini tadi, dari 10 ditambah 60 tambah 50 tambah 30 tambah 40 tambah 20 dibagi dengan 6. Nah, setelah kita tahu rata-ratanya, kemudian kita mengurangi nilai X-nya ini dengan rata-ratanya. Ya. Setelah kita kurangi, kemudian dikuadratkan. Oke. Nah, setelah kita kuadratkan, kemudian dijumlah keseluruhan datanya ini, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, seperti ini. Kemudian, gimana cara kita untuk mencari standar deviasi? Nah, itu caranya lebih gampang ya. Tinggal kita akarkan saja nilai dari varian. Sehingga kita dapatkan nilai sebesar 17,1. Nah, itu contoh dari penggunaan varians dan standar deviasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana, ada yang bingung? Jadi standar deviasi dengan rata-rata yang biasa itu bagaimana? Maksudnya gimana ya pertanyaannya? Jadi standar deviasi dengan rata-rata yang biasa. Oke, jadi tuh gini. Ya, rata-rata itu untuk mengetahui berapa ini ya, untuk mengetahui data itu lebih cenderung ke mana sih kayak gitu loh. Itu adalah rata-rata. Kita pengen tahu nih ya rata-rata dari cat merek A ini ya. Oh, ternyata rata-ratanya itu adalah 35 bulan. Berarti cat merek A ini bisa bertahan sampai 35 bulan. Itu adalah rata-ratanya. Nah, tapi kalau standar deviasi itu seperti apa? Standar deviasi itu penyimpangan dari nilai-nilai 10 terhadap nilai tengahnya, yaitu terhadap nilai rata-rata atau 35 ini ya. Jadi 10 ke 35. Kemudian penyimpangan dari 60 ke 35 itu seperti apa? Semakin besar standar deviasinya, berarti data kalian itu semakin bervariasi. Kalau dalam penelitian itu datanya kurang bagus kalau persebarannya terlalu banyak. Gitu ya. Karena kalau persebarannya terlalu besar, berarti data kalian itu tidak bisa menunjukkan pola-pola tertentu. Seperti itu. Ya, jadi itu bedanya standar deviasi dengan rata-rata. Kalau rata-rata tuh kita pengen tahu keseluruhan datanya ini nilainya berapa sih?
rata-ratanya itu. Kemudian kalau standar deviasi, kita pengen tahu kira-kira nilai dari satu data terhadap nilai tengah atau nilai rata-rata itu seperti apa beda jauhnya, perbedaannya itu. Oke. Oke, selanjutnya hitung varians dan standar deviasi untuk merek B. Ya, untuk merek B, nah kita tuliskan dulu data-datanya ini, kemudian kita kurangi dengan nilai rata-ratanya. Oke, setelah kita kurangi dengan nilai rata-ratanya, kemudian kita kuadratkan. Setelah kita kuadratkan, langkah berikutnya adalah di jumlah. Oke ya, sehingga variansinya itu adalah 250 dibagi dengan total banyaknya data adalah 6. Ini adalah nilai varian. Kemudian standar deviasi. Standar deviasi tinggal diakarkan aja nilai dari varians ini. Sehingga didapatkan nilai 6,5. Oke. Nah, kemudian setelah kita menghitung nilai varians dan standar deviasi ini, tujuannya itu untuk apa sih? Untuk mengambil kesimpulan seperti apa itu ya? Nah, ini ya. Jadi setelah kita menghitung nilai standar deviasi dari merek A dan merek B, kita bisa tahu bahwasannya tadi lebih besar yang mana standar deviasinya. Kalau A ini 17, kalau yang B tadi 6,5. Berarti merek A itu memiliki standar deviasi lebih besar daripada merek B, sehingga data dari merek A itu lebih bervariasi ya daripada merek B. Gitu ya. Jadi data untuk merek A itu datanya itu lebih variatif. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Nah ini ya, tadi kan antara brand A dan brand B itu memiliki nilai rata-rata yang sama ya. Oke, jadi semakin besar variansnya atau semakin besar standar deviasinya, maka datanya itu akan semakin bervariasi. Itu. Nah, selain itu, justifikasinya dari mana? Kita kok bisa tahu persebarannya besar itu, kita bisa lihat dari gambar ini tadi ya. Oh, sorry. Nah, ini. Jadi ternyata kalau kita lihat dari gambar ini, banyak cat dari merek A itu yang nilainya jauh dari nilai tengahnya. Gitu ya. Sehingga kita lihat bahwasannya jadi cat A ini kita nggak bisa secara pasti untuk mengatakan bahwasannya rata-ratanya itu 35. Nggak bisa karena ternyata datanya itu ini persebarannya cukup besar ya. Tapi kalau untuk yang di cat B, kita lihat bahwasannya ternyata cat B ini memiliki persebaran yang sangat kecil. Ya kan, hampir mendekati rata-rata. Berarti kualitas antar masing-masing cat B ini memiliki kualitas yang hampir sama. Beda dengan brand A, kualitasnya ini agak jauh ya dari nilai rata-ratanya. Jadi cat A yang pertama ini kualitasnya juga sangat jauh dengan cat A yang di angka 50 gitu ya. Tapi kalau untuk yang di cat B ini kualitasnya itu hampir sama karena perbedaannya nggak cukup jauh untuk tiap-tiap data. Jadi itu maksud dari varians dan standar deviasi. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, saya lanjutkan. Tadi kita sudah belajar tentang varians dan standar deviasi dari populasi. Nah, sekarang kita belajar gimana cara menghitung varians dan standar deviasi dari sampel. Oke, yang perlu diingat itu adalah rumusnya sama ya, tapi yang berbeda itu adalah ini. Yang pertama adalah simbolnya. Kalau tadi populasi itu simbolnya adalah bilangan Romawi ya, atau tau, tulisan Romawi. Tapi kalau untuk sampel ini dituliskan huruf alfabet aja, jadi S kuadrat. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu adalah kalau yang tadi itu kita gunakan jumlah sampelnya, kemudian kalau yang ini itu jumlah sampel kecil dikurangi 1. Gitu. Oke, nah kemudian kalau standar deviasi ini sama ya, tinggal kita mengakarkan dari nilai variansnya. Ya, kalau lihat rumusnya mungkin agak membingungkan, kita langsung lihat di contoh soalnya aja. Oke, ini ya.
Tentukan sampel varians dan standar deviasi dari penjualan mobil Europe ya, selama 6 tahun. Jadi ini ada data tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Oke, gimana cara kita menghitung variansnya? Itu tadi caranya itu adalah kita jumlahkan terlebih dahulu XI-nya, data masing-masing ini ya. Kita jumlahkan, jadi kita jumlahkan 11,2 ditambah 11,9 sampai ke 14,3. Itu didapatkan nilainya segini. Kemudian langkah selanjutnya, kita kuadratkan masing-masing nilai. Berarti 11,2 ini dikuadratkan, 11,9 dikuadratkan, kemudian dijumlah, seluruh data itu didapatkan nilai ini. Nah, variansinya adalah ini ya. Variansinya itu adalah ini. M dikalikan dengan jumlah kuadratnya. Berarti M-nya itu kita punya 6 data. Berarti 6 dikalikan dengan ini tadi. Ini. Kemudian dikurangi dengan jumlahnya. Jumlah dari keseluruhan data dikuadratkan. Berarti jumlah keseluruhan data itu tadi 75,6, kemudian kita kuadratkan. Setelah itu dibagi dengan N-nya. N itu adalah ada 6 data ya. 6 dikalikan dengan N-1, berarti 6-1. Oke, sehingga kita dapatkan nilainya segini, 1276. Itu adalah varians dari sampel. Oke, saya ulangi lagi. Jadi varians dari sampel itu disimbolkan dengan menggunakan S kuadrat. Tapi kalau populasi, kita gunakan tau kuadrat. Oke, sehingga standar deviasinya tinggal kita kuadratkan aja nilai dari varians ini. Berarti akar 1276. Nah, ini nilainya ya. Itu adalah nilai dari standar deviasi dari sampel. Oke, ada yang ditanyakan? Gak ada ya? Paham ya, insya Allah ya. Oke. Nah ini ya, jadi tadi itu kita belajar tentang data yang tidak berkelompok. Data yang tidak berkelompok itu berarti kita lihat tabelnya itu belum dikelompokkan, belum ada intervalnya. Nah, gimana kalau kita pengen menghitung varians dan standar deviasi dari dari data yang berkelompok? Oke, jadi langkahnya itu yang pertama adalah kita buat tabelnya. Jadi tabel yang pertama, kolom pertama itu menunjukkan kelasnya, frekuensi, kolom kedua, kolom ketiga nilai tengahnya, kemudian kolom yang ke D ini frekuensi dikali nilai tengah, dan kolom E itu frekuensi dikalikan dengan nilai tengah kuadrat. Oke, jadi ini step-stepnya ya, nanti coba kalian lihat sendiri, nanti kita langsung lihat ke soalnya aja. Nah ini, jadi hitunglah varians dan standar deviasi dari distribusi frekuensi data di bawah ini. Kemudian data ini menunjukkan berapa mil ya, berapa mil 20 pelari ini berlari dalam 1 minggu. Ya, jadi 20 pelari ini dicatat jaraknya dalam 1 minggu itu didapatkan berapa mil, gitu ya. Kemudian, jadi ini kita dapatkan ada kelasnya, kelas, kemudian ada frekuensi, dan ada midpoint-nya. Oke. Midpoint itu berarti gimana cara nyarinya? Midpoint itu adalah nilai tengah ya, berarti 5,5 tambah 10,5 dibagi 2. Gitu. Oke, nah setelah kita dapatkan nilai ini, nilai frekuensi dan juga midpoint-nya ya. Midpoint-nya itu kemudian kita hitung F dikalikan dengan nilai tengahnya itu sendiri. Berarti kita tinggal mengalikan 1 dikalikan dengan 8. Kemudian hasilnya 8. Kemudian kita cari nilai F dikalikan dengan nilai tengah kuadrat. Berarti frekuensinya 1 dikalikan dengan 8 kuadrat. Berarti 64. Begitu juga dengan selanjutnya ya, sama ya. Jadi F dikalikan XM berarti
frekuensi dikalikan dengan midpoint. 2 kali 13, 26. Kemudian kolom selanjutnya F dikalikan dengan midpoint kuadrat. Berarti 2 dikalikan dengan 13 kuadrat. Nah, itu nilainya segini. Nah, setelah kita dapatkan datanya, dapatkan hasil perhitungannya, kemudian kita jumlahkan masing-masing kolomnya. Untuk kolom F kalikan XM dan juga kolom F kalikan XM kuadrat. Ya, selanjutnya kita tinggal masukkan ke rumusnya. Rumus variansnya tadi adalah seperti ini untuk data yang berkelompok ya. Berarti N-nya, N itu kita dapatkan 20 data, berarti 20 dikalikan dengan ini. Jumlah dari F dikalikan XK kuadrat. Berarti adalah yang nilai ini. Nah, ini kita masukkan, kemudian dikurangi dengan jumlah dari F kalikan X. Ini 490 dikuadratkan. Dibagi dengan N-nya itu ada 20, kemudian 20 dikurangi 1. Ini adalah nilai dari varians data sampel itu sendiri. Kemudian untuk mencari standar deviasinya berarti tinggal diakarkan saja. Jadi akar 68,7. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya, Mbak saya cek. Ini cari apa ya, Bu? Oke, jadi kita tadi itu, ini ya, kita menghitung data-data ini untuk mencari varians dan standar deviasi. Jadi saya lihat kayaknya Joko telat ya masuknya. Oke, buat yang telat saya ulangi sedikit ya. Jadi kita tadi itu belajar tentang varians dan standar deviasi dari data yang tidak berkelompok dan data yang berkelompok. Nah, fungsinya apa untuk menghitung varians dan standar deviasi ini? Fungsinya adalah untuk mengetahui persebaran data. Apakah data-data tersebut itu jauh atau dekat dengan nilai tengahnya? Seperti itu. Nah, kalau misalnya nilai persebarannya tinggi, berarti data-data kalian itu bervariasi. Kalau data-data kalian bervariasi, berarti apa? Istilahnya kalau kita bekerja di bidang quality control, berarti produk kalian itu banyak yang tidak memenuhi spesifikasi karena variasinya terlalu besar. Seperti itu. Jadi varians dan standar deviasi ini untuk menghitung persebaran data. Oke, nah ini ya summary dari perhitungan variasinya atau rangkumannya. Oke, kita tadi belajar tentang range. Range itu adalah jarak antara nilai tertinggi dan nilai yang paling rendah. Kita nggak bisa menggunakan range untuk ini ya mendeskripsikan sebuah data karena ternyata range ini tidak bisa menunjukkan persebaran dari data. Gitu. Nah, sehingga persebaran dari data itu kita bisa ketahui dengan menggunakan nilai dari varians dan standar deviasi. Varians dan standar deviasi ini memiliki simbol yang berbeda untuk populasi dan sampel. Kalau populasi itu tau kuadrat, kalau sampel itu S kuadrat. Sementara untuk yang standar deviasi, populasi tau, kemudian untuk yang sampel itu adalah S. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, untuk ini ya, untuk catatan ini yang pertama ini sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau misalnya varians dan standar deviasinya itu besar, maka datanya itu akan tersebar ya, akan menyebar. Oke, nah data yang menyebar ini kurang bagus. Kalau kita ini ya, kalau kita dapatkan dalam penelitian ya, atau kalau misalnya kita bekerja di quality control, misalnya ini kita bekerja di perusahaan ini ya, perusahaan manufaktur dari fitting, misalnya baut
mur dan baut gitu ya. Mur dan baut itu kan harus cocok satu dan yang lainnya. Tapi kalau ternyata data kalian itu variansinya itu sangat besar, maka mur dan baut ini nggak akan ketemu, nggak akan bisa dipasangkan satu sama yang lain. Karena ternyata persebaran diameternya mur itu jauh dibandingkan dari yang baut, sehingga nggak mungkin bisa masuk. Nah itu contoh dari penggunaan dari varians dan standar deviasi. Oke, ya kalau nggak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Ini berikutnya kita belajar tentang koefisien variasi, atau koefisien of variation ya. Nah, kenapa sih kok di sini ada pernyataan koefisien? Kok yang tadi tuh nggak ada koefisiennya? Tuh. Nah, di sini kenapa kita menggunakan koefisien of variation ini? Karena di sini fungsinya itu adalah untuk membandingkan dua hal yang berbeda. Kalau yang tadi itu kita bandingkan sesuatu yang sama, C dan C, C A dan C B. Itu kan sesuatu yang sama ya. Nah, kalau misalnya perbandingannya itu berbeda, sehingga kita diharuskan untuk menggunakan koefisien variasi. Ini ya. Jadi ketika unit atau satuan dari dua sampel itu berbeda, maka kita harus menggunakan koefisien of variation. Oke. Jadi gimana cara menghitungnya? Ini ya. Kalau kita punya data sampel, maka koefisien of variation-nya itu adalah S. S itu berarti standar deviasi ya, dibagi dengan X. X itu adalah nilai rata-rata dari sampel, kemudian dikali dengan 100%. Untuk populasinya, maka S itu diganti dengan tau. Berarti tau dibagi dengan mu, atau rata-rata. Gitu. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Penjualan dari mobil. Rata-rata dari penjualan mobil itu selama 3 bulan adalah sebesar 87. Nah, standar deviasinya adalah 5. Sementara itu di sisi yang lain, komisi yang didapatkan dari penjualan dari hasil penjualan itu rata-ratanya adalah 5.225 dolar dan standar deviasinya adalah 773. Bandingkan nilai variasi dari kedua hal tersebut. Kita lihat unitnya ini berbeda. Yang pertama ini unitnya itu adalah mobil, kemudian yang kedua ini unitnya itu adalah uang atau komisi. Sehingga karena dua unit yang berbeda itu, maka kita menggunakan koefisien variasi. Oke, ini ya. Jadi untuk yang pertama, kita lihat koefisien variasinya itu adalah S. S itu adalah standar deviasinya ya, berarti 5 dibagi dengan 87. Jadi koefisien of variance dari penjualan mobil itu adalah sebesar 5,7%. Gitu. Kemudian untuk yang selanjutnya, untuk komisinya berarti kita tinggal bagikan antara standar deviasi 773 dibagi dengan 5.225. Kita dapatkan komisinya itu adalah sebesar 14,8%. Nah, seperti itu. Oke. Jadi, dengan mengetahui nilai koefisien variasi ini, kita bisa membandingkan dengan ini ya, dengan sama ya, dengan fair ya, apple to apple, untuk penjualan mobil dan juga komisinya. Kalau kita lihat ternyata nilai koefisien varians dari komisi ini lebih besar daripada penjualan dari mobil ya, sehingga bisa kita katakan bahwasannya data dari komisi itu memiliki data yang lebih bervariasi dibandingkan data mobil. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, mungkin rumusnya dikasih keterangan, soalnya kemungkinan besar lupa fungsinya. Oke. Rumusnya, oke ya, jadi rumusnya ini sebenarnya sudah ada keterangannya di ini ya. Kalian tinggal cari aja di sebelum slide-nya itu. Misalnya kayak S itu kan di sebelumnya sudah ada penjelasan kan, S itu adalah standar deviasi. Kalau dikuadratkan berarti apa? Berarti adalah varian. Kalau X bar berarti apa? Rata-rata. Kalau mu ini rata-rata milik populasi. Ya, tapi kalau misalnya nanti kalian kurang jelas, nanti saya tambahkan di slide-nya.
Oke, kita coba lihat contoh berikutnya. Oke ya. Oke, jadi ini kita pengen membandingkan banyaknya halaman yang menjelaskan atau yang menggambarkan tentang ini ya, kesehatan wanita. Itu. Jadi banyaknya halaman itu rata-ratanya adalah 132 dengan variansinya itu adalah 23. Dan sementara itu rata-rata dari banyaknya ini ya advertisement atau iklan yang muncul dalam majalah tersebut itu adalah 182 dengan varian 62. Oke, dari sini berarti kita lihat bahwasannya unitnya ini berbeda ya. Jadi rata-rata keseluruhannya 132, sementara itu yang di sisi lain itu rata-rata dari iklannya. Berarti kan unitnya beda. Yang satu membahas tentang jumlah halaman, yang satunya menjelaskan tentang jumlah iklan. Oke, jadi koefisien variasinya sama dengan akar 23 dibagi 132. Oke, nah ini kok bisa akar ya? Kenapa kok bisa akar? Karena kita lihat lagi rumusnya. Rumusnya itu adalah S. Nggak ada kuadratnya. Kalau nggak ada kuadratnya itu berarti standar deviasi. Kemudian standar deviasi ini harus dibagi dengan rata-rata. Nah, data yang kalian dapatkan itu adalah varian. Standar deviasi itu adalah akar dari varian. Berarti akar dari 23. Gitu ya, dibagi dengan rata-ratanya. Oke. Jadi ini adalah jumlah dari halamannya. Oke, selanjutnya adalah ini. Untuk variasi berikutnya dari variasi periklanan ya. Kita lihat di sini ternyata datanya juga adalah data varian. Berarti kita harus mengakarkan ya. Berarti akar 62 untuk mendapatkan standar deviasinya. Kemudian dibagi dengan 182. Nah, kita dapatkan advertisement atau kita dapatkan koefisien varians untuk yang periklanan. Nah, setelah itu kita bandingkan. Kalau kita bandingkan nilainya, ternyata nilai varian, coefficient of variance dari advertisement lebih besar daripada page-nya. Berarti istilahnya itu data dari iklan itu lebih besar, lebih bervariasi daripada halamannya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Bu, kenapa di rumusnya tidak dikasih akar? Rumusnya tidak dikasih akar. Oke ya, kenapa kok rumusnya dikasih akar? Oke, sebentar. Nah ini ya, sebenarnya itu coefficient of variance itu rumusnya memang nggak ada akarnya. Rumusnya itu adalah standar deviasi dibagi dengan rata-rata. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari varian. Kalau yang untuk soal yang pertama ini, karena yang diketahui itu langsung standar deviasinya, berarti tinggal dimasukkan aja langsung di sini. Tapi kalau untuk soal yang kedua, karena yang diketahui itu adalah nilai variansinya, sehingga kita butuh mengakarkan untuk mendapatkan nilai standar deviasi. Jadi seperti itu ya. Oke, materi berikutnya adalah ini teorema Chebyshev ya. Jadi untuk mengetahui persebaran itu kita bisa tahu persebarannya dengan selain menggunakan variasi dan standar deviasi, kita juga bisa mengaplikasikan teorema Chebyshev. Jadi teorema Chebyshev itu kita lihat dari ini ya, dari standar deviasinya. Oke, dari nilai K. K itu merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Oke. Jadi ini hanya pengantar aja. Teorema Chebyshev itu sebenarnya ini turunannya itu adalah hukum empiris ini ya. Ya, jadi ini yang perlu kalian perhatikan. Kan kalian sudah tahu grafik lonceng. Grafik lonceng itu adalah grafik yang simetris antara kanan dan kirinya ya. Nah, kemudian grafik yang simetris itu menjelaskan 3 hal ini. Jadi kalau misalnya kita punya
data, kemudian data itu masuk ke 68% data, maka 68% data itu berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 1 kali standar deviasi. Oke, jadi ada 3 jenis ya, ada 68% data, 95% data, dan 99,7% data. Nah, seperti ini maksudnya. Kan kalian sudah tahu ini distribusi lonceng ya. Kemudian dia simetris. Bagian tengah ini adalah X itu adalah nilai rata-rata. Kemudian kanan dan kirinya ini adalah data-data yang kalian miliki. Oke, yang pertama, kalian lihat di sini ada S. S itu adalah standar deviasi. Jadi standar deviasi tadi kan penyimpangan. Jadi kalau misalnya kita lihat 1S di sini, berarti datanya tuh menyimpang sebanyak satu kali standar deviasi. Kemudian kalian di sini lihat ada 2S. Berarti datanya tuh menyimpang sebesar 2S. Jaraknya tuh 2S dari rata-ratanya. Nah, kenapa kok yang di sini tuh ada minusnya ya, Bu? Kok yang di tempat lain nggak ada minusnya? Oke, jadi sebelah sini tuh karena dia itu simetris, maka kita anggap yang di sisi sebelah kanan ini adalah positif, yang di sebelah sini adalah negatif. Seperti itu. Nah, kemudian 68% data, kalau kita punya data 68%, berarti 68% itu berada di batas ini ya, batas 1 kali standar deviasi. 1 kali standar deviasi atas dan 1 kali standar deviasi di bagian bawah. Untuk selanjutnya ada 95% data. Nah, kalau datanya itu kita pengen tahu 95% data itu bagaimana standar deviasinya, berarti data ini berada di range antara X dikurangi 2 standar deviasi sampai X ditambah dengan 2 standar deviasi. Jadi seperti itu. Kemudian data kelompok yang ketiga ada 99,7%. Jadi 99,7% ini berada di antara range X dikurangi 3S ditambah X ditambah dengan 3S. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi range-nya itu 68% berada di X plus minus 1S, kemudian 95% ini berada di X plus minus 2S, dan 99,7% ini berada di X plus minus 3S. Oke, nah fungsinya buat apa sih kok kita tuh perlu mengetahui grafik ini? Jadi dengan kita tahu grafik ini, kita bisa tahu secara cepat ya, bahwasannya oh ternyata dataku tuh melenceng jauh sebesar segini loh dari nilai rata-ratanya. Jadi ternyata dari 1000 sampel yang tak miliki itu ternyata 68% datanya itu memiliki persebaran yang kecil karena standar deviasinya kecil. Nah, itu fungsi dari penggunaan data ini. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Sebuah unit UKM memproduksi souvenir khas daerah yang memiliki rata-rata beratnya itu 50 gram. Nah, semua souvenir itu ditimbang sebelum dibungkus dan dikirim. 68% dari semua souvenir ternyata memiliki berat antara 49,5 dan 50,5 gram. Jika produksi per hari itu mencapai 10.000 souvenir, berapa banyak souvenir yang memiliki berat antara 49 dan 49,5 gram. Jadi kalau kita pengen memproduksi souvenir itu kan paling enggak beratnya harus sama ya, biar seimbang, biar bahan yang kita gunakan itu bisa dibagi rata gitu kan. Nah, kemudian dia tuh pengennya tuh beratnya adalah sekitar 50 gram. Tapi ternyata setelah dia lakukan pengukuran, 68% dari souvenir yang sudah dia ukur itu punya berat sekitar 49,5 sampai 50,5 gram. Nah, kalau produksinya itu mencapai 10.000 souvenir, kira-kira souvenir yang memiliki berat 49 sampai 49,5 gramnya ada berapa banyak ya? Nah, itu. Caranya seperti apa? Nah, ini ya. Kita gambarkan dulu distribusi loncengnya atau distribusi simetrisnya. Dia katakan datanya itu 68% yang diketahui tadi kan. 68% data itu berada pada range 49,5 sampai 50,5.
dengan nilai rata-ratanya adalah 50. Berarti kira-kira perbedaannya berapa antara data ini terhadap nilai tengahnya? Berapa kira-kira perbedaannya? Berarti 50 dikurangi 49,5. Berarti perbedaannya adalah sekitar 0,5. Nah, ini. Berarti standar deviasinya untuk satu kali standar deviasi itu adalah sekitar 0,5. Berarti perbedaannya itu antara X dan 1S ini adalah sekitar 0,5. Bagaimana dengan selanjutnya, dengan data yang lain? Misalnya dengan data 50,5. Berarti perbedaannya itu adalah sama kan ya, 0,5. Jadi intinya itu adalah perbedaan 1S positif dengan 1S negatif di sini. Ini saya kurang negatifnya ya. Itu perbedaannya sama. Nah, yang ditanyakan berapa banyak souvenir yang punya berat 49 dan 49,5 gram. Sekarang kita cari dulu, kira-kira 49 dan 49,5 ini berada di posisi yang mana ya? Untuk yang 49,5 kita tahu posisinya ada di 1S. Nah, kalau 49 berarti posisinya di mana kira-kira? Jadi kalau yang 49 berarti posisinya itu adalah di sebelah ini kan ya, di sini kan. Jadi posisi dari 49 itu adalah berada di standar deviasi yang kedua, 2 kali standar deviasi. Kenapa kok bisa di sini? Karena nilainya itu adalah ini kan 49,5 dikurangi dengan 0,5. Berarti 49,5 kurangi 0,5 itu adalah satu standar deviasi ke urutan berikutnya, yaitu nilainya adalah 49. Itu ya. Sehingga total jaraknya, total persebarannya adalah sebesar berapa dari nilai rata-rata? Sebesar 50 dikurangi 49, yaitu sebesar 1. Jadi standar deviasinya itu adalah sebesar 1 gram dari nilai rata-ratanya. Oke. Nah, kemudian karena datanya itu berada di ini ya, 2 kali standar deviasi ini, maka kita menggunakan persentase yang sesuai. Kalau persentase yang mengapit antara 2 standar deviasi negatif dan 2 standar deviasi positif ini adalah nilai sebesar 95%. Oke. Nah, kemudian setelah kita tahu persentasenya, kemudian kita cari sesuai dengan pertanyaannya. Pertanyaannya itu adalah yang memiliki berat 49 sampai 49,5. Berarti yang mana? Berarti adalah yang masuk ke dalam daerah merah ini. Nah, dari data yang sudah ada, kira-kira berapa persen ya nilai yang ini nih? Nilai yang berada di garis merah ini. Oke, jadi caranya mencari persentasenya itu adalah ini. 95% ini dibagi dengan 2. Dibagi dengan 2, kemudian dikurangi dengan 68% dibagi dengan 2. Jadi kenapa kok dibagi dengan 2? Karena 68% ini dan juga 95% ini membagi daerah secara rata ya, daerah yang sebelah kiri dan juga daerah sebelah kanan. Maka untuk mengetahui persentase yang di kotak ini, maka kita perlu membagi dulu, kemudian mengurangi dengan nilai yang 68%. Jadi 68% ini maksudnya adalah 34% sebelah kiri dan juga 34% di sebelah kanan. Gitu. Kemudian 95%, berarti 95% ini terdiri dari 47,5% sebelah kiri dan 47,5% sebelah kanan. Karena yang ditanyakan tuh hanya sebelah kiri aja, ya udah berarti tinggal mengurangi daerahnya. Berarti 47,5 dikurangi dengan 34%. Sorry. 47,5 dikurangi dengan daerah yang di sini 34%. Berarti sekitar 13,5%. Oke, sehingga souvenir kalian yang berada di antara range 49 dan 49,5 adalah sekitar 13,5% dikali 10.000 sama dengan 1.350 souvenir. Gitu. Jadi ada sekitar 1.350 souvenir yang memiliki berat di antara 49 sampai 49,5 gram. Jadi seperti itu. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan?
kurang memahami contoh soal. Oke. Contoh soalnya tuh maksudnya gimana? Belum paham apanya nih? Oke ya. Mungkin nambah lagi. Wah, saya masih punya satu contoh soal ini aja. Nanti saya carikan ya contoh yang lain. Oke ya. Kemudian, nah ini ada yang tanya grafiknya kok bisa kayak gini. Oke, kita ulangi lagi ya. Saya jelaskan kembali. Kenapa sih kok grafik itu bisa seperti ini? Jadi kalau kita punya data yang cukup banyak, maka data itu kemungkinan besar akan berdistribusi normal. Nah, berdistribusi normal itu seperti apa? Berdistribusi normal itu adalah data yang mengikuti distribusi lonceng seperti ini. Data yang kurvanya itu mengikuti kurva lonceng. Gitu ya. Nah, kurva lonceng itu memiliki nilai tengah sini ya, senternya itu adalah X. X itu adalah nilai tengah, atau bisa kita sebut juga nilai rata-ratanya. Nah, kalau kita punya produk, kita tuh pengen punya produk yang mendekati nilai rata-rata. Jadi jangan sampai punya produk yang jauh dari nilai rata-ratanya. Nah, untuk mengetahui kira-kira berapa banyak ya produk kita yang jauh dari nilai rata-rata itu, nah kita menggunakan pendekatan dengan hukum empiris. Jadi kalau misalnya kita punya barang 68% itu mengalami ini ya, mengalami mengalami apa? Persebaran dari nilai tengahnya, berarti persebarannya itu adalah sebesar 1 kali standar deviasi. Kemudian kalau ada 95% data, berarti 95% ini menunjukkan data yang menyimpang sebesar 2 kali standar deviasi. Seperti itu. Ini ya, jadi hukum empiris itu mengatur tiga kelompok ini ya, kelompok data 68%, kemudian kelompok data 95% dan 99,7%. Seperti itu. Oke, nah itu ya. Nah, di soal UKM ini, yang diketahui itu adalah nilai rata-ratanya. Jadi si pengrajinnya itu pastinya dia pengen memproduksi barang itu yang memiliki gramnya yang sesuai ya, 50 gram semuanya. Tapi yang namanya made by hand, nggak mungkin kan beratnya itu sama semua. Jadi dia itu mulai menghitung dan menimbang ya, ternyata beratnya itu ada sekitar range-nya itu adalah sekitar 49,5 dan 50,5. Itu sekitar 68% dari souvenir gitu ya. Kemudian dia itu penasaran kira-kira barangnya nih kalau saya pengen tahu kalau pengen tahu range antara 49 sampai 50 ini kira-kira berapa banyak sih berapa banyak sih souvenirnya itu, ya kita tinggal melihat dari nilai persentasenya ini gitu ya. Oke. Oke, misalnya pertanyaannya saya ganti ya. Kira-kira berapa banyak barang yang berada di range antara 49 sampai 50? Berarti berapa kira-kira? Antara 49 dan 50. Berarti 49 dan 50 itu adalah yang 95%. Berarti 95% itu dibagi 2 berarti adalah 47,5%. Jadi 47,5% dikalikan dengan 10.000. Berarti ada sekitar 4.750 souvenir yang memiliki range berat antara 49 sampai 50 gram. Nah, jadi seperti itu. Kenapa kok kita pakai pengurangan di sini ya? Kalau yang contoh yang barusan saya kasih kok enggak? Karena pengurangan itu karena dia tuh berada di antara batas 2S dan 1S. Jadi kita terpaksa mengurangi antara yang 95% dan 68%. Jadi batas 68% di sini, kemudian dikurangi, dan nilai ini dikurangi dengan batas yang 95%, yaitu di sini.
Nah, kalau yang pertanyaan saya tadi, batasnya antara 49 sampai 50. Nah, karena batas 49 sampai 50 ini sudah diwakili oleh 95%, maka nggak perlu lagi menggunakan yang 68%. Nggak perlu lagi kita mengurangi dengan 68%. Jadi langsung aja 95% dibagi 2. Jadi seperti itu. Oke, coba nanti kalian pelajari ini ya, pelajari lagi di rumah ya, biar lebih paham. Kalau ada yang nggak bisa, coba langsung beritahu saya lewat grup atau lewat chat ya, lewat ini PM. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada, nah ini ada latihan soal ya. Oke, kita coba bahas bersama-sama. Apa hubungan antara varians dan standar deviasi? Hubungannya adalah apa? Kalau standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varian. Tuh, varian dan standar deviasi digunakan untuk mengamati persebaran dari suatu data terhadap nilai tengahnya. Itu hubungan antara varian dan standar deviasi. Yang kedua, mengapa range itu tidak bisa digunakan sebagai ini ya, sebagai parameter yang bagus untuk mengamati variabilitas. Oke, seperti yang saya jelaskan tadi, range itu nggak bisa dipakai untuk melihat persebaran data karena dia hanya melihat nilai paling besar dan nilai paling kecil tanpa melihat persebaran data yang ada di dalamnya. Tuh. Yang ketiga, apa simbol yang digunakan untuk menghitung untuk merepresentasikan populasi dan standar populasi varian dan standar deviasi. Simbolnya adalah apa tadi? Kalau variansi dari populasi. Tau ya. Berarti variansinya itu tau kuadrat, standar deviasinya adalah tau. Kemudian soal yang terakhir, apa simbol yang digunakan untuk merepresentasikan varians dan standar deviasi dari sampel? Kalau sampel berarti S ya yang digunakan, berarti variansinya adalah S kuadrat dan standar deviasinya adalah S aja. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, nah ini ya, saya punya 2 soal, coba kerjakan secara berkelompok ya, sama seperti minggu lalu. Ini gampang soalnya nih ya. Oke, kita ini dulu, kita baca, saya bacakan dulu ya. Terdapat 3 set data yang memiliki rata-rata yang sama, rata-rata dan range yang sama. Tapi apakah variansinya itu sama? Coba buktikan jawaban kamu dengan menghitung standar deviasi dan rata-rata, standar deviasi dan variansinya. Jadi data yang pertama itu adalah 579 dan seterusnya, kemudian yang B ini, yang C ini. Berarti coba kalian hitung dari masing-masing data ini, kalian hitung varians dan juga standar deviasinya. Kemudian soal yang kedua, ini ya, ini adalah data tentang surface area atau luasan ya, dari state yang berada di US. Oke. Jadi ada disimbolkan PA, New York, kemudian ada bla 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 ini ya, ada 6 tempat ya. Nah, kemudian dia bandingkan daerah di sisi timur dengan daerah yang di sisi barat. Kira-kira data mana sih yang lebih bervariasi? Apakah wilayah yang sebelah timur atau wilayah yang sebelah barat? Oke. Nah, itu coba kalian kerjakan secara berkelompok ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi 2 soal ini kalian kerjakan secara berkelompok, kemudian soal yang terakhir ini dikerjakan untuk ini ya, untuk PR ya, dikumpulkan minggu depan. Oke.